Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di praktikum modul pertama kimia medisinal. Di modul pertama ini kita sebenarnya belajarnya simple. Pelajaran inti hari ini sebenarnya kita hanya menggambar atau memodelkan suatu struktur molekul dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, jadi intinya pelajaran hari ini adalah bagaimana sih cara menggambar molekul, menggambar struktur suatu molekul. Ya, ingat dalam kimia medisinal hampir semua senyawa yang kita bicarakan adalah senyawa-senyawa organik. Jadi yang kita gambar pun hari ini semuanya adalah senyawa organik. Kita akan jarang sekali ngomongin senyawa-senyawa yang anorganik ya. Kita akan lebih banyak bicara senyawa yang organik. Ingatkan ya definisi senyawa organik atau ciri senyawa organik yang utama adalah ciri senyawa organik itu pasti memiliki atom C, tersusun dari atom C. Walaupun tidak selalu yang punya atom C itu pasti organik, tapi organik itu pasti punya atom C, gitu ya. Itu yang utama ada C atau karbon, kemudian ada hidrogen atau H, dan yang lainnya biasanya yang sering muncul juga adalah oksigen atau O, kemudian nitrogen atau N, kemudian ada S atau sulfur, tapi itu yang paling sering adalah C, H, yang pasti ada itu C, hampir pasti ada kedua adalah H, gitu ya. Kemudian hampir kadang ada O dan N, gitu ya. Walaupun kadang-kadang juga muncul ada Cl, ada Br tuh, tapi itu jarang. Nah, sekarang kita untuk menggambar molekul, menggambar struktur molekul, kita akan menggunakan aplikasi namanya ChemOffice, ChemDraw sebenarnya. ChemOffice itu ada ChemDraw itu untuk menggambar 2 dimensi, nanti terus ada yang ChemDraw 3D itu untuk yang 3 dimensinya. Oke. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi ChemDraw profesional. Mungkin kalian ada juga yang punya ChemBioDraw atau ChemDraw aja tanpa ada profesionalnya. Tidak mengapa, itu biasanya hanya beda versi saja. Tapi secara inti, versi terbaru biasanya memang lebih baik, tapi fungsi-fungsi dasarnya pada dasarnya hampir sama. Nah, misalkan kita ingin menggambar suatu struktur, Nah, untuk menggambar struktur, kalian bisa gunakan item-item yang ada di sini, gitu ya. Ini sudah ada bentuk-bentuk molekulnya. Ini benzen, kemudian ini siklopentanadien, gitu ya. Nah, ini siklopentanadien, ini kalian harus tahu. Ini siklopentan. Kalau ini siklopentanadien, ada yang ikatan rangkapnya 2. Oke, mungkin kalian juga harus belajar lagi bahwa dalam senyawa organik itu ikatan yang utama ada itu ada namanya ikatan kovalen. Ya. Nah, ikatan kovalen ini dalam kayak gini. Ini ikatan kovalen itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi nanti bentuknya adalah seperti garis. Garis menghubungkan 2 atom itu adalah menandakan dia adalah suatu ikatan. Nah, ikatan di dalam kimia organik itu biasanya berupa ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu sebenarnya ada ikatan yang tunggal, ini ya cuma satu. Kemudian ada yang ikatan rangkap, multiple bond, ini rangkap 2. Kebetulan sebenarnya ada juga yang rangkap 3. Gitu ya, rangkap 3 tapi di sini tidak ada ikonnya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau buat ikatannya rangkap 3, maka kita tinggal tambahkan saja ikatan rangkap 2-nya ini tambahkan lagi satu ikatan tunggal. Itu nanti jadi ikatan rangkap 3. Nah, ini bentuk ada yang putus-putus, ada ikon putus-putus. Ini juga sebenarnya menggambarkan ikatan. Ya, ini ada yang putus-putus, ada yang putus-putusnya kayak kayak zebra cross, kemudian ada yang membentuk segitiga, ada yang tebal lurus, kemudian ada tebal segitiga. Nah, seperti ini semuanya adalah untuk menggambarkan nanti stereokimia. Nanti kalian bisa belajar lagi stereokimia atau mungkin sudah pernah belajar ya tentang stereokimia.
Oke, itu yang utama digunakan. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk yang umum. Jadi kalau kalian punya cincin strukturnya ada cincinnya. Ini ada siklobutan gitu ya. Siklobutan, ada siklopropan, kemudian siklopentan gitu ya. Kemudian ini sikloheksan, kemudian ini sikloheptan, ini siklooktan ya 8, ini sikloheptan itu 7, ini siklopentan itu 8 ya. Kemudian kalau ini 6C, berarti C-nya ada 6, itu berarti benzen. Kemudian ini ada siklopentanadien. Sebenarnya sama, nanti bisa dikonversi dari ini ke sini. Nah, ini. Nah, kalau ini kan berarti C ya, udah ada C-nya, udah ada rantai C-nya. Nah, kalau atom-atom lain, kita mau menambahkan atom lain, maka kita bisa gunakan ini, teks ya. Ini teks yang kita sering gunakan nanti. Kemudian ini ada eraser atau penghapus ya. Kemudian ini ada marquee. Marquee itu fungsinya untuk mengeblok gitu ya, apa ya? Kalau istilahnya ngeblok nanti kita coba gunakan lah ya. Oke. Nah, bagaimana sih kita mau contoh nuliskan struktur? Contoh menuliskan struktur itu sebenarnya ada beberapa cara. Misalkan kalian mau nulis struktur air itu seperti apa? Air. Oh, tapi yang organik aja ya, jangan air. Misalkan yang senyawa C-nya 1. Apa coba? Oke, metana misalkan. Kita mau gambarkan metana. Metana kita bisa gambarkan C. Nah, kita bisa ketik pakai ini ya, C. Nah, kita ingat metana itu C-nya hanya 1. Nah, rumus molekulnya adalah CH4. Berarti 1C punya hanya 4. Nah, C dan H itu harus dihubungkan oleh suatu ikatan. Ini, nah, ya. Bentar. Kalian tentu ingat setiap atom C, kalian harus ingat ya C itu tangannya 4. Nah, ketika C ini dihubungkan seperti ini dengan satu ikatan, ini kan berarti satu ya yang berikatan. Nah, karena dia tangannya 4, otomatis yang lain akan berikatan dengan H. Nah, ini kalian mau menggambar strukturkan CH4. Nah, kalau Anda menggambar struktur CH4 seperti ini, maka di sini kalian harus tuliskan lagi ini H-nya. H, ya. Ini. Kemudian kalian tambahkan lagi, misalkan mau bagus, sebenarnya yang benar adalah nih, ya. Jadi harusnya seperti ini rumus strukturnya. Masing-masing diberi H. Ya, ini CH4. Ini atau CH4 atau metana. Benar nggak namanya metana? Kita coba cek. Nah, untuk memberi nama senyawa, kita bisa klik structure, kemudian convert name. Nah, salah ya. Ini jadi kalau kita mau memberi nama, maka kita blok dulu struktur yang mau diberi nama. Nih. Nah, udah diblok. Kemudian kita klik structure, convert structure to name. Nah, namanya keluarkan metan. Oke. Nah, ini udah benar ya, berarti kita gambar metananya sudah benar. Nah, sebenarnya untuk menggambar struktur di sini di ChemDraw itu juga bisa sebaliknya. Kalau saya nggak hafal strukturnya tapi saya hafal namanya, bisa nggak? Sebenarnya bisa. Nah, misal kita coba nih mau cek metan. Kita coba convert, berarti kita convert name to structure. Nulis metan. Tapi ngetiknya harus benar ya. Cara menuliskannya. Nah, ternyata betul. Ya. Nah, kalian jangan heran, ini rumus yang dipersingkat seperti ini ya. Ini CH3 ini kita menggambarkan seluruh ikatannya, CH4. Jadi ini CH4 yang kita gambarkan strukturnya lengkap. Artinya ikatan-ikatannya ada, gitu ya. Ikatannya ada semua. Kita gambarkan.
Ini namanya metan. Terus ketika kita ngetik namanya metan, apa munculnya CH4 seperti ini, tidak digambarkan ikatannya. Nah, ini dengan CH4 seperti ini berarti strukturnya sudah benar. Sebenarnya kalian sudah harusnya sudah tahu ketika CH4, kalian sudah bisa membayangkan ketika gambarkan ikatannya, maka ikatannya seperti apa. Itu untuk contoh yang sederhana. Nah, misalkan saya gini nih, saya buat tadinya niatnya mau gambar metan. Ini siapa tahu mau kesalahan ya, metan juga saya mau gambarkan metan. C. Kalau ini kan tadi ikatannya nggak digambarkan, tapi benar CH4. Pokoknya ada 1 C hanya 4. Nah, terus ternyata sekarang saya misalkan punya 1 C, saya gambarkan saja ikatannya. Seperti ini. Apakah ini boleh? Apakah ini bisa jadi metan atau metana? Nah, untuk mengeceknya apakah ini benar atau salah, mungkin Anda belum tahu ya, ini benar atau salah. Nah, kita coba cek benar. Harusnya kalau ini benar, bahwa misalkan dia tanpa haknya ditulis, boleh gitu ya. Boleh atau enggak. Nah, maka kita coba cek dengan convert name. Convert structure to name. Oh, ternyata namanya neopentan. Kenapa namanya tidak sama pentana? Oke, ya. Jadi kalian anak-anak yang baru pertama kali belajar menggambar struktur, ini seringkali salah kayak gini ya. Kalau H tidak dinyatakan, ada atom yang tidak dinyatakan seperti ini, tapi ada ikatannya di dalam suatu ChemDraw, misalkan di aplikasi seperti ini. Ketika atomnya tidak dinyatakan, maka otomatis dia dianggap sebagai C. Ya, ngerti nggak maksudnya? Nah, ini dianggap sebagai C. Nih di sini jadi ini sama dengan di sini ada di sini ada C, ada C, ada C, ada C. Berarti C berapa? Di sini berarti ada C. Ingat C tangannya 4. Berarti di sini C apa kalau kayak gini? Nah, berarti di sini ada CH3. Kenapa Bu kok CH3? Iya, karena di sini kan ini C, ini di sini. Jadi setiap ujung ini adalah C. Ini di sini C. Nah, C ini sudah berikatan 1. Ya. C ini kan punya 4 tangan. Sudah dipakai berikatan 1 dengan C yang di tengah ini. Maka otomatis dia sisa punya 3 tangan lagi. Nah, 3 tangannya itu ketika tidak digambarkan seperti ini, maka dia otomatis dianggap berikatannya dengan H. Maka di sini yang benar adalah CH3. Gitu ya. Nah, begitupun di sini. Di sini juga sama. Ini C. Nah, C-nya sudah berikatan 1 dengan C ini, maka di sini C yang ini, maka dia punya 3 tangan lagi. Maka di sini adalah CH3. Di sini juga sama CH3. Di sini juga sama CH3. Benar nggak? Oke, kalau ingin tahu mau ngeceknya benar atau tidak, ini kayak gini. Coba kita gambarkan lagi dengan cara lebih dilengkapi, misalkan C. Kemudian saya buatkan. Nah, ini ketika menggambar harus mau klik ikatan harus birunya muncul dulu ya. Nah, CH3C. Nah, kemudian di sini saya bisa tambahkan CH3. Di sini CH3. CH3. Ini CH3. Kalau benar penjelasan saya, maka harusnya namanya akan sama. Ketika saya kasih nama, ini namanya harusnya sama, neopentan. Oke, kita coba kasih nama. Convert structure to name. Oke, ternyata sama. Oke ya, ini. Jadi kayak gini. Neopentan ya. Nah, neopentan, nah sebenarnya ini lengkap nggak? Ini juga sebenarnya kan nggak lengkap ya, kalian menggambarkannya ini yang CH3 kan juga harusnya ada ikatannya.
Nah, kalian itu sebenarnya bisa menggambarkannya lebih lengkap lagi. Kalau mau lebih lengkap lagi ya berarti gimana? Kalian ketik C. Oke, C. Ingat, setiap C tangannya 4. Itu prinsip dalam struktur, dalam menggambar struktur. Nah, ini kita kasih C. Maka harusnya C ini masing-masing juga tangannya 4. Nah, ingat. Nah, ingat ini C yang di bawah, ini kan C di bawahnya ya, ini C yang tengahnya. Nah, C ini kalau ini tidak dituliskan haknya lagi, maka di sini dianggap sebagai CH3 lagi, bukan dianggap H. Maka H itu harus ditulis, ya. Oke. H. Kemudian di sini berarti C lagi. Kita beri struktur lagi. Nah, ini kenapa salah? Karena dia bertabrakan, gitu ya. Nah, kalau ada tanda merah itu berarti ada yang salah. Nah, kalian boleh gambarkan seperti ini. Boleh miring, Bu? Boleh, asal gambarnya benar. Nah, ini. Kemudian di sini apa lagi? C. C lagi ya. Nah, kita gambarkan lagi. Kalau muncul tanda merah, itu berarti masih ada yang salah. H. H. Kemudian di sini berarti adalah C. Nah, masing-masing C ini masih merah. Kenapa merah? Dia kekurangan tangannya, dia baru 1 tangannya. Nah, kita harus tambahkan C. Nah, seperti ini boleh. Kita gambar. H. H. Oke, ya. Nah, benar nggak ini sama strukturnya? Ini yang pertama, struktur pertama. Kedua, ini ketiga. Sama nggak? Nah, kalau untuk kita cek, coba kita cek lagi. Namanya apa? Convert structure to name. Oh, ternyata betul. Namanya sama, neopentan. Dan ternyata ini masih bisa kita sederhanakan. Ini kan sebenarnya yang paling sederhana ya. Nah, sebenarnya di sini bisa kita sederhanakan lagi. Caranya gimana? Nih. Ya. Jadi C dan H, tapi ingat ya, setiap titik ini adalah C. Ya. Jadi si neopentan C-nya ini boleh aja nggak ditulis gitu ya. H-nya juga nggak ditulis, tapi H-nya itu udah otomatis terikat pada C-nya. Ini, berarti sini ada 1 C, sini ada 1 C, di sini ada 1 C, ini ada 1 C, 1 C. Ingat yang di tengah berarti H-nya berapa? Atom C yang di tengah H-nya 0. Dia nggak punya lagi atom H. Kenapa? Karena 4 tangannya dipakai buat perikatan dengan C, ya. C kanan kiri atas bawah. Sementara yang di atas bawah kanan kiri C-nya itu masing-masing baru dipakai perikatan 1. Maka masing-masing itu punya 3 H. Maka namanya CH3. Betulkah ini neopentan juga? Coba kita cek. Kita cek. Convert structure to name. Oke, ternyata ini namanya neopentan. Ya. Nah, dari sini cara Anda mulai bisa membuat senyawa struktur. Ya. Nah, ini untuk menggambar struktur. Berikutnya, ini kalian baru bisa menggambar. Kemudian kalau misalkan kalian mau gambar asam benzoat. Kalian ingat strukturnya asam benzoat seperti yang saya minta di sini. Ini namanya asam benzoat. Ya, ini struktur asam benzoat. Nah, sekarang kalian mau gambarkan. Nah, gambarnya harus bagaimana? Nah, oh ini yang tadi ya. Ini asam benzoat. Nah, kalian tinggal, maka bisa klik kan di situ ada rantainya. Nah, kalian tinggal tambahkan C.
Kemudian ada ikatan rangkap dengan O, ingat ya, O. Kemudian di bawahnya ada ikatan. Nah, kalian tinggal tambahkan ini C, O, di sini OH. Nah, ya. Pelajaran baru selain C dan H, ingat C tangannya 4, H tangannya 1. Kemudian yang kedua adalah O. Ini ada kalian dapat atom baru O. O itu tangannya 2, ya. Ini tangannya 2. O-nya tidak berikatan dengan H lagi. Kenapa? Karena ini O-nya sudah berikatan dengan C. Ya, di sini C. Ingat di sini C. C2 berikatan dengan O. Berarti udah pas. C-nya 2. O-nya 2. Nah, sementara di sini O, kenapa dia mengikat H? Sebenarnya ini O, ini bisa dituliskan panjang seperti ini ya. Nah, O bisa dituliskan seperti ini atau ikatan. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Kenapa? O tangannya 2. Nah, satu berikatan dengan C di sini, satu berikatan dengan H di sini. Nah, ini apa namanya? Kita cek namanya. Convert structure to name. Nah, namanya benzoic acid atau asam benzoat. Berarti jadi asam benzoat selain O-nya kayak gini bisa kayak gini kan? Nah, bisa juga ditulis digambar seperti ini. Seperti tadi ya, yang pertama O, kemudian OH, ini berarti di sini O, kemudian di sini OH. OH. Oke. Nah, benar nggak sama ini asam benzoat? Kita cek. Asam benzoat. Convert structure to name. Nah, benar sama benzoic acid. Selain itu, asam benzoat juga bisa disederhanakan lagi nulisnya. Bisa aja. Nah, seperti ini hanya dituliskan C, kemudian langsung apa? Nah, di sini kan ada C, O, OH. Oke, C, O, OH. Itu bisa ditulis seperti itu. Nah, benar nggak asam benzoat? Kita cek lagi. Nah, sama, tetap benzoic acid. Atau COOH, mungkin juga ada yang menuliskannya beda lagi. Misalkan ada yang nulisnya seperti ini. C, kemudian ini C. O-nya kan ada 2. C, O, 2, H. Bisa seperti ini. Ya, benar nggak asam benzoat? Kita cek lagi. Oke, nah ini namanya benzoic acid sama ya. Jadi kalian mulai belajar bagaimana cara menuliskan atau menggambarkan struktur. Ini yang C. Nah, sekarang mungkin senyawa organik selain ada C, H, O, terus CHO, biasanya juga ada N. Nah, kalian bisa juga ingat N tangannya ada 3 ya. Nah, pelajaran hari ini berarti salah satunya adalah menggambar kalau C tangannya 4, H tangannya 1, O tangannya 2, N tangannya 3. C tangannya N tangannya 3 ya. Nah, kita misalkan coba gambar yang ada N-nya, misalkan ini. Nah, misalkan saya gambar seperti ini. Di sini ada, saya tambahkan N. Ini saya gambar apapun ya, N. Nah, ketika saya hanya nambahkan N, maka ini dia merah ya, ada tanda merahnya, dikotakin merah, artinya dia ini ada yang salah ya. Kalau kalian gambar di sini terus ada muncul tanda merah, itu tandanya ada yang salah. Berarti kalian harus tambahkan H. Ingat, N tadi tangannya berapa? 3. Nah, ini baru dipakai 1 untuk berikatan dengan C di sini. Ya, maka kita harus tambahkan 2 lagi. Nah,
Ini. Ingat, kalau ininya kita maunya sebenarnya adalah H, maka H-nya harus ditulis kalau ada ikatannya, kayak gitu ya. Kalau nggak ada ikatannya, kalau seperti ini, maka di sini adalah dianggapnya CH3, gitu ya. Ini dianggapnya C, ini C, gitu ya. Otomatis CH3. Nah, kita misalkan mau bikin strukturnya, ini di sininya adalah H, kemudian di sini adalah OH misalkan. Nah, ini bisa seperti ini. Ini nama strukturnya apa ya? Kita coba cek. Nah, ternyata namanya N-fenilhidroksilamin. Ini juga strukturnya bisa kalian rubah jadi lebih sederhana. Sebenarnya kalian bisa tulis gimana coba? Mungkin di sini ada N H O H. Bisa seperti ini. Ini udah benar. Coba namanya sama tidak? Kita cek. Salah ngeklik. Structure, convert structure to name. Nah, namanya sama. N-fenilhidroksil metilamin. Ya. Tuh. Ini untuk pelajaran menggambar struktur. Nah, dari struktur ini namanya struktur dua dimensi. Nah, sebenarnya untuk menggambar struktur dua dimensi, ini kan kalian tadi gambarkan dulu strukturnya. Selain gambarkan dulu strukturnya, sebenarnya kalian bisa juga dari namanya. Misalkan kalian mau gambar, kalian nggak tahu strukturnya tapi hafal namanya. Misalkan kalian mau gambar senyawa yang tahu namanya, misalnya paracetamol. Maka kalian tinggal convert name to structure. Tapi untuk convert name to structure, jadi nulis namanya yang pasti bisa diterjemahkan ke dalam strukturnya itu adalah nama UPEC-nya, ya, nama UPEC-nya. Sementara kalau nama-nama yang trivial, artinya nama-nama di masyarakat, misalkan kayak paracetamol gitu ya. Nah, itu kalian nulisnya kadang ada yang bisa digambarkan, ada juga yang tidak. Dan ngetiknya ingat penulisannya harus benar, ejaannya harus tepat gitu ya. Pakai bahasa asing, misalkan paracetamol. Paracetamol. Oke. Nah, ini paracetamol ternyata bisa. Kita pindahkan ke bawah aja. Nah, paracetamol ini ada ya. Ini struktur paracetamol seperti ini. Ya. Jadi kalian menggambar struktur bisa dengan menggambarkan strukturnya langsung, kemudian cek namanya apa, atau kalian juga bisa mengkonversinya dari nama asal namanya benar, ngetiknya benar gitu ya. Nah, ini kita coba rapihkan dulu. Ya, ini misalkan kalian mau, ini kan satu paket ya. Nah, ini biar satu halaman. Oke, seperti ini. Kita sejajarkan dulu. Oke, seperti ini. Kemudian ini ada benzoic acid. Atur posisinya. Ya. Kenapa saya ajarkan berbagai bentuk seperti ini? Ya, supaya kalian tidak tidak kaget gitu dan bisa memahami bahwa penulisan suatu struktur yang benar itu tidak hanya satu bentuk, kadang-kadang bisa dijabarkan dengan bentuk-bentuk yang lainnya gitu ya. Dengan sedikit perubahan kalian tidak bingung. Nih. Ya. Oke. Nah, oke. Ini
gambar struktur 2 dimensi dan 3 dimensi. Baru ini yang 2 dimensi ya. Nah, sekarang bagaimana sih kalau gambar struktur 3 dimensinya? Nah, untuk gambar struktur 3 dimensinya, kalian harus menggunakan CAM 3D. Nah, ini namanya CAM 3D. Kita buka dulu CAM 3D-nya. Nah, ini tampilan dari CAM 3D-nya sudah ada. Jadi ada 2. Oke. Ada 2 kali. Oke. Untuk gambar tampilan di CAM 3D-nya, ini maaf saya buka CAM Draw-nya ada 2 ya. Kita gunakan salah satu. Yang satu saya close dulu. Ini saya gunakan tadi. Nah, untuk menggambar di CAM 3D-nya, untuk di CAM 3D itu sebenarnya tidak ada aplikasi untuk menggambarnya, tapi untuk dapatkan gambar 3 dimensinya itu sangat mudah. Caranya tinggal kalian copy paste saja dari struktur 2 dimensinya. Ini untuk struktur, misalkan kalian mau gambar paracetamolnya, kalian klik, kalian copy paste strukturnya saja ya, jangan sama namanya. Nah, kalian copy, tinggal di paste ke 3D-nya. Bisa dipaste langsung. Nah, ini sudah dapat kalian gambar struktur 3 dimensinya. Ya, ini struktur 3 dimensi dari paracetamol. Jadi kira-kira atom-atom dalam ruang 3 dimensinya, kalau molekul paracetamol itu seperti ini. Ya, ini. Nah, di sini ada ini agak hitam atau abu-abu. Ini adalah atom C biasanya ya. Kemudian kalau ini putih ini H, merah itu O, biru itu N ya. Ingat itu atomnya. Sebenarnya kalau misalkan kalian deketin kayak gini juga akan muncul, oh ini C. Ini adalah atom C pada alken, ini H gitu ya. H13. Kemudian ini ada yang biru N gitu ya. Kemudian ini O. Ini gambar struktur 3 dimensinya ya. Ini bisa diputar-putar dan minggu depan kita akan lanjutkan, ini akan kita proses dari struktur 3 dimensi ini ya. Ini untuk pelajaran menggambarnya. Oke. Nah, untuk tugas yang saya berikan hari ini sebenarnya kalian tidak hanya belajar menggambar, tapi kalian juga mengingat-ingat lagi materi-materi kuliah kalian terdahulu, yaitu tentang pertama tentang apa di sini? Di modul, nah saya tanyakan struktur dimensi, ya, struktur 2 dimensinya. Kan ini ada rumus molekul. Misalkan CH4 tadi ya, rumus struktur 2 dimensinya seperti apa? Kalian bisa kopikan di sini salah satu, isikan saja, gitu ya. Terus struktur 3 dimensinya silahkan di screenshot gitu ya, struktur 3 dimensinya seperti apa. Terus nama UPAC-nya kan tadi ada ya, nama UPAC-nya misalnya ini CH4. Oh, namanya metan gitu ya. Metan ini nama itu nama UPAC-nya. Nama trivialnya kalau kalian tahu nama trivial yang lain, gas metana misalkan disebutnya atau apa, itu nama trivial itu artinya nama-nama yang umum ada di masyarakat. Kalau misalkan kalian nggak tahu ya nggak apa-apa gitu ya, tapi sedapat mungkin sih ada gitu ya kalian menemukan. Nah ini tabelnya kan bersambung, ini ke 6. Nah lanjutan ke 7-nya adalah apa? Analisis ini analisis jumlah atom. Nah, analisis jumlah atom, nah atomnya ada atom apa saja? Ada C, H, O, N. Nah, tadi metana, kalau metana berarti atom C-nya ada berapa? Nah, ingat hitung, C-nya berarti ada metana, ada C, C-nya hanya 1. Tulis C-nya 1.
H-nya berapa? Ada 4 ya. Ini kebetulan masih mudah. 4. O-nya ada nggak? Tidak ada. Ya tulis nggak ada, 0 aja ya. Terus N-nya juga tidak ada, ya 0. Oke, nggak masalah. Terus berikutnya, nah ikatannya. Nah untuk jenis ikatannya ada ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Nah kita lihat. Pada metana ikatannya adanya, ini apa ikatan? Ini ikatan tunggal, 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 tunggal. Gitu ya. Nah, berarti ikatan tunggalnya ada 4, gitu ya. Kalian isikan. Di sini ikatan tunggalnya ada 4. Ikatan rangkapnya ada enggak? Rangkapnya tidak ada, ya. Rangkap 2 maupun rangkap 3 tidak ada, gitu ya. Maka berarti yang rangkapnya isinya 0. Nah, jenis gugus fungsi, ada gugus fungsinya? Tidak. Kalau tidak ada ya udah nggak usah, gitu ya. Nah, gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalian kan udah pernah belajar gugus fungsi. Nah, terus misalkan kita belajar yang asam benzoat deh. Yang ini ya, yang asam benzoat. Nah, kita coba. Asam benzoat, misalkan udah diketahui nih strukturnya. Nah, nama trivialnya apa? Nah, asam benzoat, misalkan pertanyaannya kan di situ ada rumus molekulnya. Rumus molekulnya bagaimana asam benzoat? Kan udah diketahui strukturnya. Asam benzoat. Berarti rumus molekulnya, intinya rumus molekul itu menyatakan perbandingan jumlah atom-atom. Jadi gini, kalau untuk menentukan rumus molekul di dalam suatu senyawa, ya, yang ketika ketahui strukturnya, kalian hitung dulu jumlah C-nya. Oke? Hitung dulu jumlah C-nya. Asam benzoat, C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7. Ya, ini 7. Berarti asam benzoat itu rumus molekulnya. Tulis dulu C-nya tuh C7. Terus setelah C, H-nya. Kita hitung H-nya. H-nya ada berapa? Nah, ingat, tiap C tangannya 4. Ya. Di sini C. C ini sudah berikatan dengan berapa? C ini masih punya H enggak? Nah, ini C ini berarti dia berikatan ke sini 2, udah 2, ke sini 1, ke sini 1. Berarti C ini sudah tidak punya H lagi. Ya. Tuh, berarti ini enggak punya H. Nah, kemudian C yang sini H-nya lihat ikatannya ke sini 2, ke sini 1. Berarti H-nya 1. Di sini 1. Di sini 1 juga ya. Di sini 1, sini 1, sini 1. Ini 0. Berarti di cincin ini ada 5 atom H. Ya. Ini ada 5 atom H. Kemudian di C ini C1 lagi. H-nya ada 1. Berarti di sini H-nya ada 6. 5 tambah 1. C7H6. Atom yang lain ada O. O-nya ada 2. Oke ya. Berarti rumus molekul dari asam benzoat adalah C7H6O2. Gitu ya. Itu menentukan rumus molekulnya. Berikutnya, kalau udah tahu rumus molekulnya, kan di sini struktur 2 dimensinya. Ya, tinggal di copy paste saja. Kemudian kalau struktur 3 dimensinya tinggal di screenshot dari 3 dimensinya. Namanya juga kan tadi ya, tinggal dimasukkan nama UPAC-nya, berarti benzoic acid gitu ya, namanya benzoic acid. Nama trivialnya asam benzoat misalkan. Ya. Nah, terus analisis atomnya tadi. Nah, kalau analisis atomnya C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa kan sebenarnya mudah. Tadi kan kita udah hitung ya. Oke, berarti dari rumus molekul tadi berarti C-nya ada 7. Ya, ada 7. H-nya ada 6. O-nya ada 2. N-nya 0. Nggak ada ya. Nah, kemudian analisis ikatan. Nah, ikatannya
Analisis ikatannya untuk asam benzoat, ikatannya ada apa saja? Ikatan tunggalnya ada nggak? Ada. Ya, ikatan tunggalnya lihat. Ada berapa? Baca dari cincin dulu, ikatan tunggalnya berarti ada ini 1, 2, 3. Kemudian di luar cincin itu ada ini 1, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ikatan tunggal. Ya. Kemudian ikatan rangkapnya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Itu ya. Nah, berarti ikatan rangkap 2-nya ada 4. Rangkap 3-nya tidak ada ya. Oke. Kemudian untuk gugus fungsinya ada apa aja itu? Oh, gugus fungsinya berarti ini ada gugus TOOH namanya karboksilat, gugus asam karboksilat. Begitu. Nah, saya rasa untuk praktikum hari ini cukup sampai situ. Saya harap tidak ada kesulitan untuk mengerjakan tugasnya. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Gitu ya. Lakukan, saya masih ajarkan secara manual supaya kalian tahu dasarnya. Saya tidak akan, sebenarnya untuk menentukan rumus molekulnya itu ada cara mudahnya, tapi itu akan kita pelajari minggu depan. Untuk kali ini kalian gunakan cara manual, hitung sendiri supaya kalian benar ngitungnya. Jadi bisa tahu ada salah atau tidak. Tuh. Oke, selamat mengikuti videonya. Semoga videonya bisa diikuti dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.